selamat pagi teman semuanya. Jumpa lagi kita di kajian tarekat. Nah, kajian tarekat pagi ini khusus membahas Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW karena jatuh pada hari ini. Jadi yang mau saya sampaikan di sini Maulid Nabi dari sisi tarikatnya ya, bukan dari sisi historinya. Nah, jadi dari sisi tarikatnya kelahiran Nabi Muhammad itu adalah kelahiran sebuah tarikatullahnya. Bagaimana umat Islam kita atau khususnya para pejalan rohani bisa terhubung kepada Allah melalui nur Allah. Nah, itu yang luar biasanya dari kalau kita melihat Maulid Nabi ini dari sisi tarikatnya ya. Jadi bagaimana Rasulullah itu membawa sebuah metodologi agar manusia bisa husul, bisa selamat sampai kepada Allah melalui nur Allah itu. Jadi dalam diri rohani beliau itu terkandung nurun ala nurin, nur ilahi itu. Nur Allah berdampingan sama nur Muhammad. Nurun ala nur, ya yadillahu li nuri ya mayasya, kan itu dia kan. Nah itu, jadi kelahiran Nabi Muhammad itu membawa suatu channel, suatu wasilah ya, yang itu merupakan rahmat bagi siapapun orang yang mau membangun hubungan diri ya kepada Allah ya, melalui channel itu, melalui wasilah itu, nurun ala nur atau nur ilahi, kan itu dia kan. Nah kalau ayanda guru profesor kita sering membilang itu unsur ketuhanan ya. Nah, namanya banyak sebutannya, nurun ala nurin, nur ilahi, atau ayanda guru itu bilang kadang-kadang disebutnya gelombang Tuhan, kadang disebutnya faktor tak terhingga. Intinya harus kita mendapati unsur ketuhanan itu, kan itu dia. Nah, itulah Nabi Muhammad dilahirkan membawa itu. Nah, itu dia. Itu yang poin utama dari sisi tarikatnya, kan itu dia. Di sisi lain ayanda guru itu pernah mencontohkan apa yang hebat dari seorang profesor katanya kan. Padahal dia sama-sama manusianya, sama seperti kita. Tapi kenapa dia hebat? Kenapa dia dihormati orang? Ya, karena dia beserta sama ilmunya, ya ilmu profesornya itu. Karena dia beserta sama ilmu profesornya itu, jangan coba-coba kita diskusi secara akademisi sama dia. Habis kita dilumbatnya. Itu kata ayanda guru profesor itu. Nah itu ilmu itu yang mengubah profesor itu menjadi profesor. Nah begitu juga lah Rasulullah SAW yang mengubah dia menjadi nabi adalah wahyu itu, yaitu nurun ala nurin itu ya, gelombang Tuhan itu ya. Unsur ketuhanan itulah yang mengubah Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Tanpa itu dia manusia biasa seperti kita ya. Itu yang pernah dikatakan beliau, aku ini samanya dengan kalian, tapi aku diberi wahyu yang untuk aku dan kalian agar taat kepada Allah. Itu dia. Kelahiran beliau itu membawa channel, membawa jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kan itu dia. Jadi sebenarnya nur ala nurin itu atau unsur ketuhanan itu yang menjadi titik utama dalam Maulid Nabi dari sisi tarikatnya ya, itu ya kan. Jadi lahir sebuah metodologi, sebuah jalan bagaimana manusia bisa terhubung kepada Allah. Karena itu jalan satu-satunya ya pakai nur Allah itu. Yang sampai ke Allah hanya nurnya, kan itu, yang sampai ke matahari hanya cahayanya. Itu yang paling utama. Itu yang kita tauladani. Ya, itu yang mesti kita upayakan, bagaimana caranya kita mendapatkan gelombang Tuhan itu, unsur ketuhanan itu, barulah kita bisa berjalan ya untuk membangun keterhubungan kepada Allah melalui itu. Jadi yang dikatakan wasilah, yang dikatakan jalan kepada Allah itu, atau dia dikatakan tali Allah itu, atau dikatakan frekuensi Allah itu, atau gelombang Tuhan itu, ya nur Allah itu sendiri sebenarnya. Ya bukan secara hakikat itulah yang sebenarnya secara hakikat yang kita muliakan itu sebenarnya. Kita sort lebih tajam itu sebenarnya. Karena itu yang mengubah Rasulullah menjadi nabi, ya kan? Nah itu dia. Jadi itu ya poin utama Maulid Nabi itu adalah kita diwariskan sebuah metodologi untuk bagaimana diri kita bisa terhubung kepada Allah melalui nur Allah. Jadi kelahiran Nabi Muhammad ini ya kelahiran metodologi itu ya, nurun ala nurin itu yang dibawa oleh rohani Rasulullah. Maka sampai saat ini beliau itu diagungkan, ya kan?
sampai saat ini udah 1400 tahunan ya kan itu kan. Nah, ya karena itu dimuliakan dia, diagungkan dia karena nur ilahi dalam rohaninya itu. Tanpa itu ya nggak akan dimuliakan dia, kan itu dia kan. Nah untuk kita gimana itu, kita berjuanglah gimana mendapatkan wasilah itu, ya gelombang Tuhan itu, faktor unsur ketuhanan itu. Udah dapat itu baru berjihad untuk membangun keterhubungan diri kita kepada Allah sesuai bagaimana Nabi Muhammad, karena bukan hanya beliau yang selamat, kita pun wajib selamat. Untuk selamat ya mesti memakai apa yang dipakai beliau untuk sampai kepada Allah. Oke, aku kira itu. Makasih.